Halo, saya Fidul Hadi, seorang pecinta alam dan traveling. Hari ini, saya akan membawa kalian menjelajahi keindahan alam sambil membahas sebuah materi menarik dari dunia film, yaitu semiotika film. Semiotika film berdasarkan pemikiran Christian Metz dan konsep Codes of Cinema. Jadi, siapkan diri kalian untuk belajar menikmati keindahan alam sekitar. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah film dapat menyampaikan makna melalui gambar, suara, dan narasi? Salah satu teori yang membantu kita memahami ini adalah semiotika film. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana Christian Metz, seorang pionir dalam semiotika film, membandingkan pendekatannya dengan teori semiotika lainnya. Kita akan melihat bagaimana teori-teori ini berkembang dan berkontribusi dalam pemahaman sinema. Yuk kita mulai. Christian Metz mengembangkan teori semiotika film berdasarkan pendekatannya strukturalisme linguistik. Ia berargumen bahwa film bukanlah sebuah language seperti bahasa verbal, tetapi tetap merupakan language, yaitu sistem tanda yang bisa dipahami, meskipun tidak memiliki struktur sintaksis seperti bahasa tertulis. Metz memperkenalkan konsep grand sintakmatik, yaitu cara memahami bagaimana elemen dalam film, seperti adegan dan urutan gambar, membentuk makna. Ia juga menggunakan pendekatan psikoanalisis untuk menjelaskan bagaimana penonton berinteraksi dengan film pada level psikologis. Ia menghubungkan pengalaman menonton film dengan konsep Lacanian tentang identifikasi dan imajinasi, di mana penonton menemukan dirinya dalam dunia film secara tidak sadar. Selain itu, Metz mengembangkan pemahaman tentang bagaimana berbagai kode, visual, dan suara dalam film menciptakan struktur naratif dan emosional. Misalnya, dalam film klasik Hollywood, teknik editing seperti shoot, reverse shoot digunakan untuk menciptakan keterlibatan emosional antara karakter dan penonton. Dengan demikian, Metz tidak hanya menganalisis makna dalam film, tetapi juga bagaimana film dapat mempengaruhi penonton secara psikologis. Perbandingan dengan semiotika struktural. Jika kita bandingkan dengan Ferdinand de Saussure yang mendasarkan semiotika pada hubungan antara penanda signifier dan petanda signified, Metz melihat film sebagai sistem tanda yang lebih fleksibel. Film tidak memiliki kamus, tetapi seperti bahasa tetapi membentuk makna melalui kombinasi gambar, suara, dan editing. Metz juga berbeda dari Louis Hedges Malesheff, yang menekankan bahwa makna dalam semiotika harus dikategorikan secara ketat. Metz juga menekankan bagaimana film menciptakan pengalaman yang lebih cair dibandingkan bahasa verbal yang memiliki aturan sintaksis yang tetap. Ini memungkinkan interpretasi film yang lebih terbuka, di mana penonton memiliki peran aktif dalam memahami narasi dalam makna film. Sebagai contoh, dalam film eksperimental seperti Messages of the Afternoon 1943, struktur naratifnya tidak mengikuti pola linear yang khas dalam bahasa verbal. Metz melihat ini sebagai bukti bahwa film memiliki bahasa uniknya sendiri yang tidak selalu dapat dianalisis dengan prinsip linguistik tradisional.
berbandingkan dengan Roland Barthes dan Umberto Eco. Jika Roland Barthes melihat film dalam konteks mitologi dan budaya populer, Metz lebih fokus pada bagaimana film bekerja sebagai sistem tanda yang independen. Barthes cenderung menghubungkan tanda dalam film dengan ideologi dan narasi sosial yang lebih luas. Sementara itu, Umberto Eco melihat film sebagai teks terbuka yang dapat ditafsirkan dengan banyak cara. Metz juga meskipun juga mengakui adanya berbagai interpretasi, tetapi mencoba membangun sistem untuk memahami cara film menyampaikan makna secara struktural. Sementara Metz tetap menekankan adanya pola dan struktur dalam cara film membentuk makna. Sebagai contoh, dalam film-film Alfred Hitchcock, Barthes mungkin akan melihat bagaimana elemen-elemen simbolik dalam film tersebut merefleksikan ketegangan sosial tertentu. Sementara, Metz akan menganalisis bagaimana kode visual dan teknik penyuntingan digunakan untuk menciptakan ketegangan naratif. Metz juga dibandingkan dengan Gerard Ganet yang mengembangkan teori naratologi. Ganet fokus pada bagaimana cerita disusun dalam berbagai medium, sedangkan Metz lebih tertarik pada bagaimana film sebagai medium visual menggunakan kode sinematik untuk menyampaikan narasi. Misalnya, dalam film, penggunaan sudut kamera, pencahayaan, dan editing dapat menciptakan makna yang tidak selalu dijelaskan dalam istilah naratif tradisional. Inilah yang membuat semiotika film Metz lebih spesifik dibandingkan teori naratologi umum. Metz juga mengamati bagaimana film menggunakan tanda-tanda visual yang unik, seperti simbolisme dalam pencahayaan atau pergerakan kamera, untuk memperkuat makna yang disampaikan oleh sutradara. Dalam konteks ini, Ganet mungkin akan fokus pada urutan penceritaan dalam sebuah film seperti Pulp Fiction 1994, sedangkan Metz akan mengamati bagaimana teknik editing dan sudut kamera menciptakan pengalaman sinematik tertentu bagi penonton. Selain membangun sistem semiotika film, Metz juga memperkenalkan unsur psikoanalisis dalam menulis film. Ia berpendapat bahwa pengalaman menonton film melibatkan mekanisme identifikasi dan proyeksi psikologis. Ia mengadopsi konsep Lacan tentang mirror stage, di mana penonton melihat refleksi dirinya dalam karakter film dan menciptakan ketertarikan emosional yang mendalam. Pendekatan ini membedakan Metz dan semiotika lainnya, yang lebih fokus pada struktur, teks, dan tanda. Dengan memasukkan psikoanalisis, Metz menunjukkan bahwa film tidak hanya menyampaikan makna melalui kode visual, tetapi juga melalui cara penonton secara tidak sadar, terlibat dengan narasi dan karakter. Sebagai contoh, film Black Swan 2010, penggunaan refleksi cermin dan identifikasi karakter utama dengan sosok lain bisa dianalisis menggunakan konsep Lacanian yang diadopsi oleh Metz. Kesimpulan yang dapat dijabarkan, jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Metz? Ia memberikan kita cara untuk memahami bagaimana film menyampaikan makna secara unik, berbeda dari bahasa tertulis atau teori semiotika lainnya. Pendekatan membukanya jalan bagi studi lebih lanjut tentang bagaimana kita sebagai penonton merespon film secara visual dan psikologis.